sekalian, kalau kita menyaksikan ruang perekonomian kita ini luar biasa besar, tetapi pelaku perekonomian dari umat itu jumlahnya, perannya relatif kecil. Ini tidak bisa diubah dengan semata-mata kita mengecilkan yang besar. Yang harus dilakukan adalah membesarkan yang kecil. Satu, tugas pemerintah memberikan kesempatan, tapi sisi lain adalah memberikan rangsangan kepada begitu banyak generasi baru untuk tadi bicara tentang akhlak unsur kinerja. Kinerja ini apa? Kreativitas, kerja keras, kerja tuntas. Ini sekalian perlu serius mendapat perhatian. Di kita merasakan betul kerja apa adanya sebagai kenormalan. Sudah tidak boleh lagi kerja ala kadarnya sebagai kenormalan. Kerja itu ya harus keras, ngoyo, kalau bahasa Jawa itu ngoyo itu apa bahasa Indonesianya ya? Ngotot, ya ngototnya bahasa Jawa masih. Nggak lain, ngoyo, ngotot itu beda. Karena itu saya paling kurang cocok tuh kalau ada kegiatan hari Minggu pagi, jalan santai. Republik ini lagi perlunya jalan ngoyo, lebihnya jalan cepat. Tidak bisa lagi. Dan itu artinya dari kita, dorongannya adalah untuk perubahan mindset. Kerja keras, kerja tuntas. Ini sekalian mulai bertumbuhan, tapi harus didorong. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan soal kreativitas. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana merangsang ruang kreatif. Kalau boleh kami berikan contoh sebuah tempat di mana dua kontradiksi bisa menjadi satu. Kepatuhan pada nilai biasanya mengurangi ruang kreativitas, betul ya? Taat pada nilai biasanya tertib, rapi, tapi tidak kreatif. Di sisi lain, yang kreatif biasanya tidak pegang tata nilai, betul ya? Ada satu negara yang tidak seperti itu, namanya Jepang. Jepang itu tata nilai dipegang, kreativitas tumbuh. Umat Islam di Indonesia harus bisa menjadi contoh seperti itu. Harus. Bahwa nilai dipegang, tapi ruang kreativitas muncul. Biasanya ketika tata nilai dipegang, takut kreatif. Kreativitasnya harus didorong. Umat kita, apalagi generasi baru, didorong. Dan kreativitas, inovasi, budaya itu didorong. Kalau kita bicara tentang kemajuan, kita sekarang populer betul dengan istilah revolusi industri 1, 2, 3, 4. Seperti tahu juga bedanya gitu. Kita ini di Indonesia itu merasakan 4-4-nya bersamaan kok. Ada yang di 2, ada yang di 3, ada yang di 4. Ini di Indonesia ini. Jadi gak semuanya berada di 4. Ruang itu harus ditumbuhkan. Keberanian untuk, dalam tanda kutip, melanggar untuk kebaruan harus didorong. Para dai harus berani memberikan rangsangan itu. Saya pakai batik. Ini pakaian tradisional bukan Bapak Ibu? Pakaian tradisional kan? Batik. Coba kita ingat-ingat. Dulu pakaian tradisional laki-laki ada tidak yang bergambar Bapak Ibu? Coba ingat-ingat. Tidak ada. Laki-laki itu pakaiannya polos. Polos, hitam, putih, merah, pol-polnya tuh lurik. Tapi tidak ada yang digambar. Coba lihat, yang digambar kalau di Jawa itu sultan saja yang boleh pakai pakaian bergambar. Lainnya tidak. Laki-laki itu pakainya polos, tidak ada. Lalu batik di mana? Batik itu sarung, tidak ada yang batik pakai kemeja. Batik itu dipakai untuk jarit, untuk sarung. Di batik sarung tidak ada batik dipakai kemeja. Tapi apa yang terjadi? Ada orang yang mulai menggunakan kain sarung dipakai jadi kemeja. Sebuah pelanggaran pakem. Pelanggaran pakem. Yang pada waktu itu semuanya bilang ini melanggar pakem. Tidak menghargai tradisi. Hari ini disebut sebagai tradisi. Tradisi
adalah inovasi terobosan yang diterima oleh semua dan dilaksanakan. IKADI harus bisa merangsang terobosan-terobosan seperti ini. Ilustrasinya saya hanya pakai baju batik, tapi sesungguhnya bukan hanya itu. Terobosan di semua aspek. Karena kalau kita tidak berani melakukan itu, nilainya kan tidak hilang kan, nilai batiknya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat berapa puluh tahun yang lalu, tidak ada yang menggunakan kain seperti ini. Semuanya pasti menggunakan kain untuk sarung. Nah, inovasi, kreativitas itu hanya bisa muncul kalau diberikan ruang yang cukup. Nah, kebanyakan dari kita kecenderungannya adalah melakukan transfer nilai yang punya tendensi ketaatan, tapi tidak transfer rangsangan yang punya tendensi berkreasi, berinovasi. Harus dipikirkan program yang bisa merangsang untuk muncul. Faedahnya tidak dirasakan setahun 2 tahun. Faedahnya akan dirasakan di jangka yang cukup panjang, karena ini generasi baru yang akan tumbuh. Yang kedua adalah teknologi. Terus sekalian teknologi ini mengubah luar biasa. Teknologi ini, apalagi teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus didorong, terutama kalau kita bicara di aspek pendidikan. Ada kertas ya di meja ya? Ada. Boleh sambil seperti di ruang kelas sebentar. Bapak Ibu tolong ditulis. 8 kali 7 sama dengan, jangan nengok kanan kiri ya. 8 kali 7 sama dengan. Lalu yang kedua, tolong jawabannya disimpan, jangan tengok kanan kiri. Pertanyaan kedua, tuliskan sebuah kalimat yang berpantun. Jangan tengok kanan kiri ya. Udah, cukup. Insyaallah kalau udah. Sekarang saya ingin tanya, ada tidak yang pertanyaan pertama jawabnya bukan 56? Alhamdulillah, IKADI matematikanya lulus ya. Nah iya, kalau bukan 56 pusing saya ini. Gimana nih? Yang kedua, ada yang mau sukarela membacakan pantunnya? Betul? Yang keras Pak. Jangan lupa menapadi. Kalau ingin sukses dalam berdakwah, jangan lupa belajar dan mengaji. Ya, oke. Baik, nanti kasih mikrofon. Yang berikutnya, ada contoh. Sebentar, mana mikrofonnya bisa Pak ya, berikan. Nama juga Pak. Nama Maman Sudarman dari Batam. Nama dari Batam juga Pak. Oh, namanya siapa yang pertama tadi? Erwin, Ustaz Erwin. Dari jauh kapal datang, terlihat bendera setengah tiang. Dari jauh kami datang untuk ikut seminar nasional. Terima kasih Pak Sudarman, Pak Erwin. Ada lagi? Ibu mana? Pantun dari Ibu? Udah Bapak, udah Ibu siap-siap ya. Silakan Pak, ini Pak. Langsung. 8 kali 7 kita berkawan karena kita tidak maju. Lagi. 8 dikali 7 kita berkawan karena kita mau jadi dai maju. Ya, alhamdulillah. Terakhir. Wah, ini 2 terakhir ini. Ibu-ibu udah ada ya? Ada yang menyelamatkan kawan ibu dong, 1. Silakan Pak.
Jawa Tengah, Pak Gubernur. Di meja ada toga dililit dengan ikat janur dari Jawa. Siang ini aku bahagia ketemu Pak Gubernur Indonesia. Siap, Masya Allah. Ya. Baik, Ya, kami Beni Malik dari Merauke. mana? Oh, jadi itu paling cerdik. Diambil mikrofonnya dulu baru ngajak. Melanggar pakem sakit dulu, tenang ke tepian. Sakit-sakit kalau kesenangan. Pak, mohon izin yang dari Merauke nama siapa Pak? Yang keras Pak, mau pakai mikrofon. Beni Malik, Pak. Siapa? Beni Malik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, udah bapak-bapak cukup. Ibu masih ada? Yuk, ibu. Masa udah ada ibu-ibu? Satu saja. Jangan bilang gak bisa menulis kalau belum pernah dicoba. Jangan hilang rasa optimis karena itu sangat berbahaya. Ibu nama siapa Bu? Maaf. Saya dengan Martini. Iya. Oke, belakangnya ada ngacung tadi hijab hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Mutia Gemala. Namanya siapa Pak? Mutia Gemala. Ya, dari Jakarta Pusat. Ya. Hari ini penuh kawan di Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Hati senang bukan kepala melihat Pak Anies hari ini datang. Alhamdulillah. Saya juga senang bisa sampai di IKD di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, apa yang barusan kita sama-sama kerjakan adalah simulasi tentang ini. Alat ini dibuat oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan 8 kali 7, Bapak Ibu. Dan pertanyaan 8 kali 7 itu dijawab di Grand Cempaka, dijawab di Singapura, di Jeddah, di Bonn, di London, jawabannya sama. Sama. Tapi pertanyaan yang kedua, adakah yang tadi menjawab sama persis? Tidak ada. Pertanyaan kedua itu dijawab dengan kreasi. Pertanyaan pertama tidak pakai kreasi, Bapak Ibu. Tidak pakai kreasi. Jadi kalau tadi, mohon maaf Pak Beni Malik tadi menjawab dengan itu seruangan tahu semua. Betul ya kan? Itulah pendidikan kreasi kita selama ini. Namanya imitasi. Ya, tapi kita sebut sebagai kreasi. Itu yang saya katakan tadi. Merasanya kita mendidik kreasi, sesungguhnya begitu saya sebut berakit-rakit ke hulu, terusannya gimana? Sama semua. Itu sama seperti kita diberi sel cari kertas, tolong gambar keluar 2 gunung jalan di tengah, matahari di tengah. Iya kan? Betul kan? Terus sekalian, pemilik masa depan, umat yang akan berperan di masa depan adalah yang bisa menjawab pertanyaan kedua dengan baik. Itu masa depan. Dan tidak ada jawaban yang sama, tidak ada jawaban sama. Yang ada adalah perasaan ini cocok, ini tidak. Betul kan? Jadi alat ini dibuat oleh orang-orang yang menguasai 8 kali 7, tapi isinya dibuat oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua. Kita pakai ilustrasi tadi adalah pantun.
Tapi sesungguhnya kreasi itu lebih dari urusan pantun. Kalau lebih dari itu nggak bisa dikerjakan di ruangan ini soalnya. Oke? Tapi kalau pakai pantun bisa dikerjakan di ruangan ini. Para dai kita semua harus menyadari perubahan ini. Dulu kita berlomba di jawaban nomor 1, berlomba di sini karena itulah masanya. Sekarang masa itu masih ada, tapi ada tambahan yang jauh lebih besar, yaitu unsur kreativitas. Itu jauh lebih besar. Bukan 8 kali 7 tidak penting, bukan, itu juga tetap penting. Tetapi ada tambahan unsur baru yang punya efek jauh lebih dahsyat. Yang membuat viral itu 8 kali 7 atau pantun? Pantun. Yang membuat pesan dakwah itu menyebar itu yang mana? Yang kreatif. Lagi-lagi, cuman tadi kita pakainya pantun saja untuk ilustrasi. Saya memberikan gambaran ini untuk kita semua, untuk saya, untuk semuanya, menyadari bahwa kita masuk di abad baru, generasi baru, tetapi kita Indonesia adalah bangsa yang ruang kreativitasnya luar biasa besar. Sayang kita tidak tumbuhkan. Bahasa lebih dari 700, suku bangsa lebih dari 400. Begitu berkumpul di tempat ini, penuh dengan variasi yang luar biasa. Betul tidak? Tapi kita secara tidak sadar mendorong anak-anak kita, generasi kita untuk melihat dengan pendekatan 8 kali, termasuk 8 kali 7 bukan hanya matematika ya. Diberikan ilmu agama pun kita mengajarkannya seperti 8 kali 7 Bapak Ibu. Semuanya yang diberi angka terbaik adalah yang paling mirip dengan apa yang ada di teks. Itu yang terjadi. Karena itulah kalau anak-anak ditanya nilainya tinggi atau rendah, maka itu menggambarkan mirip apa tidak dengan yang diajarkan, bukan menggambarkan dia punya kreativitas. Karena itu kami berharap mudah-mudahan IKAD dalam Rakornas ini buat program-program untuk merangsang tumbuhnya kreativitas. Dan bangsa Indonesia memiliki kematangan mental sosiologis yang lebih baik daripada tempat lain. Ini hanya di ruangan ini saja, jadi jangan dikutip nanti. Ini agak repot nanti. Apa? Bangsa kita memiliki kemampuan mengelola perbedaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan umat Islam di tempat-tempat lain. Bapak Ibu lihat di Timur Tengah, Bapak Ibu lihat di Asia Selatan. Kalau sudah ada konflik, maka tak ada batasnya. Bisa bergenerasi, bisa panjang. Betul tidak, Bos? Bapak Ibu saksikan. Tapi di Indonesia, bukan Indonesia, Nusantara, kita ini memiliki kematangan kolektif yang luar biasa. Jadi, kolektif artinya apa? Bila ada perbedaan, kita tahu ambang batas di mana perbedaan tidak boleh diteruskan. Karena kalau diteruskan, merusak semuanya. Kematangan itu ada di sini. Ada di sini. Sudah cukup, gak boleh diteruskan. Kalau diteruskan, rusak semua. Itu tidak terjadi di tempat lain. Contoh paling gampang, 98, Pak Harto demonstrasi, ada yang meninggal beberapa. Pak Harto kemudian cukup, saya turun. Di Mesir tidak terjadi itu. Di Libya tidak terjadi itu. Sebut aja di banyak tempat tidak terjadi itu. Ambang batas itu tidak ada. Sebelumnya sama, Pak Habibie. Contoh, Pak Habibie pertanggungjawabannya ditolak. Kalau orang ditolak pertanggungjawabannya masih boleh maju tidak? Masih. Yang beliau kerjakan cukup. Ambang batas itu turun ke bawah. Pilpres ramai kan kemarin. Ambang batasnya ada bukan? Cukup sampai sini. Meskipun pulang rodo sakit hati, betul? Rada tidak nyaman, tapi cukup, selesai. Betul tidak Mas? Pilkada se-Indonesia. Pilkada se-Indonesia yang maju ke MK itu lebih dari 300 kasus per pilkada. Diputus MK, tok. Sudah itu pulang ke kampungnya masing-masing, diterima. Belum tentu sehat, belum tentu bahagia, tapi menerima. Tahu ada ambang batas. Bapak Ibu itu tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Banyak bangsa lain tidak memiliki seperti itu. Kita kuasai. Tadi saya sampaikan tadi, pondasinya nilai, tumbuhkan kreasi, lalu punya dasar sosiologis, insya Allah, bentangan umat Islam dari Maghribi sampai Merauke, insya Allah umat akan bangkit dari sisi timur seperti matahari akan bersinar di tiap pagi.
Dan sisi timur dari bentangan itu adalah Indonesia. Kita Indonesia. Jadi izinkan dari tempat ini bangkit. Dan mudah-mudahan dalam proses itu IKAD menjadi pendorong kebangkitan umat. Demikian Bapak Ibu sekalian, para peserta Rakornas yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri dan menyampaikan sekali lagi selamat melaksanakan Rakornas. Semoga berjalan lancar, menjadi majelis yang bawa berkah bagi semuanya, dan insya Allah diberi kesehatan sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.